dipertontonkan, termasuk ribut-ribut nasab itu kan sama dengan ujub dipertontonkan. Kiai dulu-dulu itu tidak seperti itu kok. Kalau sudah syuhra wal istifadhah, kemasyhuran yang sudah dimanapun merata, ya sudah. Kiai-kiai kita dulu tidak. Dulu FPI pernah saya ingatkan, FPI itu baik karena amar ma'ruf nahi mungkarnya oper-oper orang maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Polemik nasab ini masih terus bergulir. Entah sampai kapan, terus berhentinya itu kapan. Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, ini termasuk ada statement dari Rois Am PBNU. Ini menarik untuk kita simak. Beliau memberikan statement, tetapi ya itu. Ini kalau dicermati ini agak lucu. Jadi orang-orang yang mempertontonkan nasabnya, ya. Jadi ini apa ini? Nasab Habib dan nasab Wali Songo. Jadi seakan-akan dari bahasanya itu kalau ujub yang dipertontonkan. Ini menurut beliau Rois Am kita, Rois Am PBNU. Ujub yang dipertontonkan. Jadi kalau kami tarik kesimpulan, seakan-akan yang membela nasab atau memurnikan nasab Kanjeng Nabi itu seakan-akan ujub, seakan-akan pengen diakui sebagai cucu Nabi juga, seakan-akan. Sebenarnya enggak juga, sebenarnya tidak juga. Jadi karena kemuskilan yang dilakukan oleh Bani Pa'ali saja, kerancuan-kerancuan yang dilakukan oleh Bani Pa'ali saja. Jadi seakan-akan ya itu tadi. Seakan-akan polemik nasab, entah itu yang membawa nasab habaib atau yang lainnya itu, wah, salah semua. Ini ujub yang dipertontonkan. Dan lebih aneh lagi, beliau juga mengatakan bahwa FPI itu baik. Nah, ini loh yang kami garis tebal ya. FPI baik. Ya baik, cuma harus dijelaskan dong. Karena berjalan ke sini itu disusupi, ya, baiknya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu kan. Ya intinya baik menurut beliau itu FPI baik. Organisasi yang telah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Baiknya itu karena amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma kesini-sini karena kurang selektifnya mereka untuk rekrutmen kader. Terus ya itu. Nah ini disamakan dengan kurang lebihnya saudara-saudara kami yang membela atau membersihkan, mensucikan nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi intinya itu kami menyuarakan apa iya cucu Nabi kok wataknya, perilakunya seperti itu. Ini kan yo lucu. Masa cucu Nabi perilakunya mencaci maki, misah misuh, isi pengajian misah misuh kan? Wah ini berat ini. Ini berat, ini harus diluruskan kan begitu. Harus diluruskan. Beliau juga menyinggung tentang suhroh wal istifadhah. Suhroh wal istifadhah. Menyinggung suhroh wal istifadhah. Ini menarik. Suhroh wal istifadhah terkenal dan merata semuanya itu paham.
Kalau menurut analisa kami ya tidak begitu istifadah lah. Kalau sughroh iya, karena dipubliskan oleh media sosial kan. Dan mereka sangat rajin, golongan para kabaib ini mempromosikan dirinya, ana minal habaib, kesana ana minal habaib, ana minal habaib, seperti itu. Makanya terjadilah sughroh wal istifadah, seakan-akan sebenarnya tidak juga ya. Sughroh wal istifadahnya itu abad 9 ke sini, abad 9 ke atas ya tidak sughroh wal istifadah, ya buktinya tidak ada kitab yang linier, yang kredibel, yang menerangkan nasab mereka kan begitu toh. Ini kan lucu lagi ini, aduh. Dari statement-statement Rois Am kita, PBNU kita, ini jadi teringat makalah Gus Mus pada saat beliau menjadi Rois Am. Beliau menjadi Rois Am pasca Mbah Sahal Mahfud. Beliau ngendiko selepas Mbah Sahal Mahfud itu tidak ada Rois Am dalam PBNU. Ini menarik. Mbah Sahal Mahfud terus beliau sendiri ini loh sampai sekarang ini tidak ada Rois Am katanya. Ini maksudnya Gus apa? Memang kalau kita telusuri kemunculan Habib di kepengurusan PBNU ini pasca Mbah Sahal Mahfud. Di era-era Mbah Sahal Mahfud itu bersih, enggak ada. Enggak ada. Sekarang saja ada 9. Masya Allah. Dan kemunculan Kiai Fahru Rosi, ya, terus Kiai Miftahul Akhyar yang menjadi Rois Am ini, terus Habib ini kalau ditelusuri dari sejarah rekam jejak itu ya wajar lah, wajar. Sekali lagi kami tidak menyalahkan Rois Am, tidak ya, karena statement beliau jadi seakan-akan gimana gitu loh kalau dirasakan. Jadi seakan-akan kami yang berusaha untuk memperjuangkan atau membersihkan nasab baginda Nabi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan ini loh. Mengaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, terus perilakunya menyimpang. Nah ini loh, perilakunya menyimpang. Nah ini kan harus diluruskan. Kalau tidak diluruskan ini bahaya. Karena ada image tentang Islam untuk masa yang akan datang. Nah, kita dengarkan bagaimana istighbar, bahkan ujub. Dari sekarang ini banyak orang ujub ini, ujub dipertontonkan. Termasuk ribut-ribut nasab itu kan sama dengan ujub dipertontonkan. Kiai dulu itu tidak seperti itu kok. Kalau sudah syuhra wal istifadah, kemasyhuran yang sudah dimanapun merata, ya sudah. Kiai-kiai kita dulu tidak ada. Sekarang diucap-ucap. Apa sih nasab? Nasab itu tidak menentukan. Man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, kan gitu. Rawah Muslim. Barang siapa yang kendu amalnya, nakis amalnya, nasabnya tidak akan punya arti. Nasab siapa dia? Duriyah Rasul atau Wali Songo misalnya. Sekarang yang rame kan antara Duriyah Rasul dan Wali Songo ini. Tolak-tolakan sampai pisu-pisuan, caci maki antara satu dengan yang lain. Padahal yang menentukan itu amal kita. Ya, amal kita. Ya, siapa yang lebih takwa itulah yang lebih mulia di sisi Allah. Sekarang antara habaib dan duriyah, ya duriyahnya Mbah Sunan Wali Songo itu sudah sampai lah. Ini kita tidak ngerti apa ada jeraganya di belakang, ono sponsorshipnya, atau memang ada orang yang menunggangi agar Islam pecah, agar Islam ini tarung dewi. Masa tidak bisa duduk bersama? Saya kan sudah mengatakan dulu, kalau itu ilmiah, penelitian ilmiah monggo silakan, tapi kan harus ada titik
titik habisnya, titik terminalnya. Nah ini tidak pernah habis-habis ini, terus ini polo ini, sehingga menjadi kesempatan orang-orang yang punya sakit hati itu ikut-ikutan. Dulu FPI pernah saya ingatkan, FPI itu baik karena amar ma'ruf nahi mungkarnya oper-oper orang maksiat. Walaupun Islam sendiri itu kan cara nahi mungkar kan ada tahapan-tahapannya, tidak seperti itu ya. Tapi akhirnya karena tidak selektif anggotanya, yang tidak diteliti, tidak diseleksi, orang pendendam banyak yang masuk ikut. Yang dulu ya orang kelompok-kelompok ini. Akhirnya apa? Kalau sudah obrak-abrik tempat-tempat maksiat, minum-minum, nanti kalau ada botol minuman yang mahal harganya diambil katanya, diminum sendiri kan. Itu kan banyak rumor-rumor seperti itu. Obrak-obrak semua dipecahi, tapi ini ono minuman yang mahal dibawa pulang ya. Lah ini kan mudah orang yang masuk tanpa seleksi, bagaimana perilaku sebelumnya, bagaimana dia amal solehnya selama ini, tapi tiba pakai jubah, pakai songkok putih, pakai serban, bawa pedang, obrak-abrik, tapi ini ono minuman yang mahal, ya minimal dibawa pulang. Katanya diminum sendiri katanya loh ya. Saya tidak nuduh loh ini. Nah ini juga tidak begitu. Nanti ada pembonceng yang masuk. Caranya pun tidak pandang kiai, orang ini orang itu. Nanti ya kena semua itu, nanti rentetannya. Semua kena digarap ini. Kalau sudah ini kena, baru yang lain. Nanti Syekh Abdul Qadir Jailani digarap. Setelah itu siapa? Imam Ar-Rifai digarap. Imam ini digarap. Semua. Karena memang tujuannya ini membuat kacau. Yang semula aslinya mungkin baik untuk menunjukkan saya ini dzurriyahnya ini buktinya ini. Tapi pembonceng ini loh ya akhirnya. Bahkan untuk sponsorshipnya ini. Ada sponsorshipnya ini. Dipakai kan di Indonesia kan banyak yang semula jadi alat untuk suatu kekuatan, akhirnya membesar menguat, kewalahan, akhirnya dimusuhi. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.